Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Sahih Bukhari Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وثم إلى حضرة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذبة البخاري الجوفي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالديه ولمشايخه. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sampai hadis kepinten? Halaman 35. Oke. Babu man sami'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babun bab man barang siapa sami'a mendengar, man sami'a barang siapa mendengar, syai'an sesuatu, faroja'a hendaklah bertanya lagi, hatta sampai ya'rifuhu dia mengerti,
Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Sa'id bin Abi Maryama, Sa'id bin Abu Maryam. Qala berkata Sa'id, akhbarona telah mengkhabarkan kepada kami siapa? Nafi bin Umar, Nafi bin Umar. Qala berkata Nafi, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Ibnu Abi Mulaikata, Ibnu Abu Mulaikah. Anna bahwa Aisyata Sayyidah Aisyah zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat beliau Aisyah la tasma'u tidaklah mendengar syai'an sesuatu la ta'rifuhu yang tidak dia mengerti la illa kecuali roja'at kembali menanyakan fihi kepada Nabi hatta sampai ta'rifuhu dia mengerti wa annan nabiyya dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda man barang siapa husiba dihisab udziba
berarti dia disiksa. Qalat berkata siapa Aisyatu, Sayyidah Aisyah, fakultu, lalu aku bertanya, awalaisa, bukankah yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala fasaufa, maka dia yuhasabu, akan dihisab, hisaban, dengan hisab, yasiron, yang ringan. Surat Al-Insyiqaq. Qalat berkata Aisyah, faqala, maka Nabi bersabda, innama dzalika, bahwa yang dimaksud itu al-ardu, adalah pemaparan amal, walakin, tetapi, man, barang siapa, nukisa, yang disanggah, al-hisaba, hisabnya, yahlik, pasti akan celaka. Saya jelaskan dulu hadis ini. Jadi ini hadis tentang sesuatu yang kita tidak mengerti, itu diharuskan bertanya lagi. Tapi bertanyanya nggak boleh berulang-ulang. Sudah tanya terus tanya lagi dengan bab yang sama. Yes. Kalau nggak paham, tanya. Ya. Kemudian kalau sudah tanya, diingat-ingat. Kalau nggak bisa mengingat, ya dicatat. Sehingga kita tidak menanyakan hal-hal yang pernah kita tanyakan lagi. Ya, terkadang secara umum ada satu perkara yang pernah dibahas ya dalam bahsul masail atau dalam apa, dalam seminar, tapi di beberapa tahun berikutnya kemudian itu
dibahas lagi. Artinya ketika ada pertemuan seperti itu tidak dicatatkan juga tidak dibukukan. Nah, saya sering menjumpai bahwa dulu tahun 80 sudah diputuskan ini tidak masalah, yang ini masalah. Tapi diulang-ulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Contoh kalau di lingkungan kita, ketika kita berwasilah ila khadratin, ya, ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di situ kan ada kata-kata sayul lillahi lahul fatihah. Ada yang sayul lillahi lahumul fatihah. Oh, itu nggak boleh lahumul fatihah. Yang satu boleh lahumul fatihah. Sayul lillah boleh adinillah. Itu kan ya sudah dibahas. Ya, tapi tahun 80 dibahas. Ingat saya masih mesantren sudah dibahas sama kiai-kiai dulu penjelasan tentang syai'un lillah dengan tidak menggunakan syai'un lillah. Tapi generasi berikutnya tahun 2000 ke sini rame lagi, ya kan? Terus kemudian ada yang membahas tentang penggunaan kata sayyidina dan tidak sayyidina pada nama Kanjeng Nabi. Nah, itu kan sebenarnya sudah dibahas tapi diulang-ulang. Malah kalau orang sekarang pembahasan-pembahasan yang seru-seru gitu dibikin konten, terus bisa memancing emosinya pendengarnya atau pemirsanya. Nah, makanya kita yang ngaji itu harus cerdas. Oh, ini dulu pernah dibahas. Oh, ini belum pernah dibahas. Contohnya makanan bekecot itu tahun 80 seingat saya sudah dibahas oleh ulama, antara yang pro halal dengan antara yang pro haram. Ya, itu 50-50, sudah 50-50. Ya. Kita yang ngaji kalau ulama saja masih terjadi berselisih pendapat, khilaf, ya berarti itu jatuhnya adalah subhat, berarti kita nggak perlu makan. Nah, orang sekarang karena nggak pernah mencatatkan itu, nggak pernah ngaji, bahas lagi begini ya. Makanya kalau merujuk kepada hadis ini, kita boleh bertanya sampai paham. Kalau sudah paham jangan ditanya lagi. Nah, pada hadis ini sebenarnya konteksnya dulu menceritakan orang-orang yang sangat antusias, ya, seperti Sayyidah Aisyah memahami makna satu hadis. Ya. Ini apa yang dimaksud, selalu bertanya kepada Nabi. Apa maksudnya hadisnya ini, itu selalu bertanya kepada Nabi. Nah, pada waktu itu Nabi menjelaskan tentang hisab. Ya, hisab itu apa sih? Dulu sebelum Islam datang, orang Arab sendiri tidak tahu apa sih hisab itu. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasul, apa sih maknanya hisab itu? Ya, hisab itu perhitungan amal. Ya, karena di situ ada pemaparan tentang perhitungan amal kita dihitung oleh Allah menggunakan matematika kuantum. Tidak ada satupun yang luput, ya, bahkan lebih dari matematika kuantum. Nah, kalau sudah paham bertanya seperti Sayyidah Aisyah, ini menjadi bahan diskusi, didiskusikan dengan sahabat-sahabat yang lain bahwa hisab itu seperti ini, oh bahwa ini seperti ini, ya. Itu menjadi bahan diskusi. Kalau kita habis ngaji ditutup, masuk lemari, buka lagi, ya pada waktu ngaji lagi minggu berikutnya. Kalau ngaji hadis ini ketemunya
1 bulan 2 kali, ya 2 kalilah 1 bulan membuka hadisnya. Ya untung Imam Bukhari mencatatkan untuk kita hadisnya Nabi. Nah, setiap diskusi ya ini kita harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di situ ada kata-kata al-ardu, yakni menghadapkan seorang hamba di hadapan pengadilan Allah nanti, ya. Maliki yaumiddin. Kalau kita membaca Al-Quran di surat Al-Fatihah ada ayat Maliki yaumiddin, ya, yang merajai di hari pembalasan. Meza itu pintunya ditutup, meza yang kamar mandi. Nah, disitulah kita memaparkan apa yang kita perbuat sejak kita lahir di muka bumi sampai meninggal. Jenengan ditanya, apa agamamu? Terus mengaku, agama saya Islam. Islam apa? Saya NU, saya Muhammadiyah. Jenengan juga akan ditanya oleh Allah tentang ke-NU-annya. Apa itu NU? Apa itu Muhammadiyah? Ya, ini kan pemaparan tentang hisab. Nah, nanti ditanya. Padahal melihat syutingnya Malaikat Rokib Atid itu kelambine juju. Ditanya NU apa karo? Siapa pendirinya? Enggak tahu. Ditanya Muhammadiyah itu apa? Enggak tahu. Siapa pendirinya? Enggak tahu. Nah, kenapa kamu ke sana? Iya, saya datang ke sana karena setiap habis ngaji di sana pulang dapat sembako. Ya, dipertanyakan semua apa yang kita perbuat, dipertanyakan oleh Allah, akan dihisab. Katanya kamu NU, kok ternyata ibadahmu enggak sama dengan NU. Katanya kamu Muhammadiyah, ternyata ibadahmu enggak sama dengan Muhammadiyah. Berarti bajumu NU, nah, kaos dalammu Muhammadiyah. Akhirnya jadi Muhammadinu. Ya, jangankan yang agama ini, kita berorganisasi saja dipertanyakan oleh Allah, nanti dihisab. Ya, kita ngaji begini juga dihisab, ngomongnya nggak bener juga dihisab. Nah, kata-kata nukisu, ya, di situ artinya dihisab dengan teliti. Ya, ini malah di atasnya matematika kuantum. Ketika makan, fulan, kamu makan kenapa nggak baca basmalah? Lupa. Kamu setiap hari berdoa supaya kebutuhan duniamu tercukupi, tapi ketika makan kenapa di piringmu masih menyisa banyak nasi? Jadi satu helai, satu biji nasi itu akan menjadi bukti hisab, diminta pertanggungjawaban. Fulan, aku ini yang menciptakan padi, aku yang menumbuhkan, ya, sampai bisa engkau makan. Tapi setelah ini jadi nasi, kenapa kamu setiap makan tidak kamu habiskan? Nah, ini juga dihisab. Hisab itu artinya perhitungan amal, perbuatan baik seorang hamba pun belum tentu diterima oleh Allah karena ada proses hisab. Jadi belum tentu amalan-amalan yang kita perbuat diterima oleh Allah. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah kan bertanya, karena
Karena Nabi bersabda, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab pasti dia disiksa. Ya kalau di dunia barang siapa di BAP polisi, ya otomatis dia akan dihisab oleh polisi, kemudian diantarkan ke pengadilan. Nah itu nanti yang memutuskan adalah pengadilan. Nah kalau kita nanti ya di mahsyar, itulah ada pengadilan akhirat. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukannya Allah itu telah berfirman, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang seringan-ringannya. Kita nanti akan dihisab ringan atau berat? Ya kalau mau ringan berarti yang ringan-ringan saja yang diamalkan, tidak usah yang berat-berat. Kita minta hisab yang ringan. Jadi Allah menjawab ketika hambanya ditanya, kamu minta hisab yang berat atau yang ringan? Yang ringan saja. Akhirnya Allah menjawab dengan jawabannya, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu, an asya'a, tentang hal-hal atau sesuatu, in tubdalakum, ya, yang akan diterangkan lakum kepadamu, tasukum, justru menyusahkan kamu. Nah, nggak boleh bertanya malah nyusahno. Ya kalau kita pokoknya disuruh sama gurunya puasa 3 hari, ya sudah 3 hari. Mutih mboten Gus, ini ku nyusahno. Ya wis dongono, gurune lali lek ketika nyuruh puasa nggak mutih. Kan begitu. Jangan seperti Bani Israil, kalau apa-apa mesti menyusahkan dirinya. Disuruh Nabi Musa cari sapi warna putih. Putihnya yang gimana? Ada seleret-seletnya, lorek-loreknya enggak? Ada yang gini-gininya enggak? Nah, bokongnya semok apa enggak? Situ loh, itu di tafsir itu sampai ditanyakan begitu Nabi Musa. Akhirnya ya yang semok, apa yang kurus, yang gini. Akhirnya itu menyusahkan. Makanya kalau kita bicara agama, kalau nggak ada tambah-tambahannya ya wis gak usah ditambahi. Contohnya ketika azan saja. Azan dulu kan ya perintahnya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sapa sing ngongkon Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, baru azan. Agama ya apa adanya, tuntunannya azan ya wis nang azan. Sebelum azan contohnya baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu kan akhirnya menyusahkan. Nanti ditanya di akhirat, fulan, kamu dulu diajari azan paling gampang karo Kanjeng Nabi, kenapa kamu tambah-tambah gitu? Akhirnya diikuti anak cucumu ila yaumil kiamat, tambah berat. Kemudian setelah azan menunggu jamaah dan imamnya, terus melantunkan puji-pujian. Besok ya ditanya kenapa? Ya biar tahu kalau ini sudah waktunya sholat, saya panggil-panggil mereka tidak ada yang datang. Sampai yang pujian kesel doer.
Terus akhirnya malaikat mengatakan, kamu sih pujiannya kurang mantep. Ya gimana? Kalau pujian menyebut-nyebut Allah mereka nggak datang, ya kamu di speaker itu harusnya ngomong tolong, tolong. Akhirnya mereka datang, terus bertanya, ada apa? Ya gimana, aku sudah pujian hampir 30 menit gak ada yang datang. Makanya ketika gak ada yang datang, ya saya pujiannya ganti kalimatnya tolong, tolong. Coba jenengan nanti pujiannya sekali-kali diganti tolong. Nah, saya di sini nih, di sekitar saya ini ada berapa musola? 1, 2, 3, 4, 5. Rumah saya ini dikelilingi 5 musola. Musola yang terdekat hari ini suaranya kenceng sekali ya belakang dapur saya ini. Iki ke jam piro toh? Pujian kok enggak berhenti. Terus yang di sebelah sana pujian anak kecil sampai suaranya serak-serak. Kan sing teko ya. Nah, ini ya dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kamu sudah dipanggil-panggil dengan nada irama yang luar biasa nggak ada yang datang? Terus orang yang di sebelahnya ada warung, ya nggak ada yang pergi dari warungnya, masih menikmati kopi. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah kepada Nabi. Nah, makanya yang kalau bertanya jangan yang menyusahkan diri sendiri atau membuat Nabi tersinggung. Ya, kalau sekarang Nabi nggak ada gurunya, ya jangan sampai membuat gurunya tersinggung. Gimana tuh kalau orang Jawa? Orang Jawa itu ada kalimat tanya tapi bedei, itu loh. Di Jawa itu ada begitu. Tak jarno sejane deruh pokai takok tapi bedei, ya. Di Arab dulu juga sama, seakan-akan dia tapi bedei, ya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babun bab liyuballigho, hendaknya menyampaikan al-ilma, ilmu, asyahidu, bagi orang yang hadir, al-ghaiba, kepada orang yang tidak hadir. Ini maksudnya orang yang hadir dalam majelis ilmu hendaknya menyampaikan ilmu yang dia dengar kepada yang tidak hadir. Aku gak teko kok Mbak Rin, tapi akan aku cendelok YouTube. Nah, gak perlu informasi teko awakmu, aku wis ngaji YouTube. Ngapunten Bu Nyai, kula mboten saged hadir, nggih tak ningali YouTube mawon. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nabi di masa itu 1400 tahun yang lalu. Akhirnya orang itu nggak ngaji sama Nabi, tapi tanya temennya yang ngaji. Tadi Nabi ngaji apa? Bab apa? Ya namanya sahabat. Nabi ngaji 100 sahabat yang datang. Akhirnya dari 100 orang yang datang itu ditanya, ya 100 orang pula pendapatnya. Ya. Contohnya begini, ditanyakan satu perkara kepada insinyur. Ya insinyur itu 100 orang. Ya 100 pendapat lah yang disampaikan. Ya. Berbeda dengan datang sendiri. Kalau datang sendiri berhadapan-hadapan begini tatap muka kan tahu umi-umi elambene piye anu piye.
Ya kadang kalau YouTube umi-uminya karena paket datanya murahan gak iso lancar tapi suaranya masih didengar, ya videonya enggak lancar. Makanya Allah ini di dalam bab ini menjelaskan begini, kemudian turun ayat ya di dalam surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang di antara kalian illa melainkan wariduha, mendatanginya. Nya itu kembalinya kepada neraka. Ya karena hal itu ala rabbika, bagi Tuhanmu, ya, hatman maqdiyan, suatu ketentuan maqdiyan yang sudah ditetapkan. Contohnya kita ngaji seperti tadi malam, banyak yang mendaftar ikut hataman ngaji hadis arba'in, tapi kan Allah yang menetapkan hadir berapa. Ya jenengan nggak usah bingung yang menetapkan hadir berapa. Saya kasihkan undangan, Gus, ini enten 70 orang Gus. Lho malah sing tak kon undang gak teko. Lho, ndi sing undang kok gak teko? Narine tasik malmingan Gus. Lho. Ya wis berarti dia gak dapat barokahnya ngaji khataman hadis. Nanti kan bisa dijadikan argumen di akhirat. Saya memang nggak ngaji hadis, tapi kan saya sudah ikut khataman ngaji hadis, ya. Makanya ditetapkan. Jangan nggak usah bercita-cita muluk-muluk. Makanya di bab yang sebelumnya wis ringan-ringan saja dilakoni. Nggak usah wis muga-muga aku iso khatam, enggak. Nanti malah dihambat oleh Allah. Qala Ibnu Abbas, qalahu, ya. Qalahu, katanya Ibnu Abbas, anin nabi, dari nabi, Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami siapa Abdullah bin Yusuf. Qala, berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Al-Laisul Lais. Qala, berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Sa'idun Sa'id, an Abi Suraihin, dari Abu Suraih, annahu, bahwa dia qala, berkata, li Amr bin Sa'idin, kepada Amr bin Sa'id, wa huwa, dia,
Yab'atsu saat mengutus al-bu'usa rombongan. Ini rombongan perang. Ila Makkah ke Mekah. I'dzan li, izinkan aku. Ayyuhal amir, wahai para amir. Ya, dulu julukannya pemimpin-pemimpin di Mekah itu namanya amir. Amir berubah jadi emir. Makanya ada Uni Emirat Arab. Uhadiska, menyampaikan kepadamu qaulan sabda qoma bihi, yang disampaikan bihi oleh an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghada, di pagi hari, min yaumil fathi, min pada yaumi hari, al fathi pembebasan Mekah. Sami'athu, mendengar langsung. Udhunai, kedua telingaku. Wa wa'ahu, dan aku paham langsung. Qalbi, dengan hatiku. Wa absarathu, dan aku melihat langsung. Ainaya, dengan kedua mataku. Khina, ketika takallama bihi, takallama, beliau berkata, bihi, seraya. Hamida, memuji. Allah, Allah. Wa asna, dan menyanjung. Alaihi, Allah.
atau wa asna alaihi dan menyanjung kepadanya, tetap kembali pada Allah. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Inna Makkata, Inna Makkata, sesungguhnya Mekah, harromaha, telah menyucikannya. Siapa? Allahu Allah. Kalau terjemahnya sesungguhnya Allah telah menyucikan Mekah, ya. Karena ini struktur bahasa Arab. Walam yuharrimha, walam dan tidak yuharrimha, menyucikan Mekah, kembali ke Mekah. Siapa? An-nasu, orang-orang musyrik. Fala yahillu, maka tidak halal, li imri'in, bagi orang-orang, yu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, ayasfika, untuk menumpahkan, ayasfika, untuk menumpahkan, biha, di dalam Mekah, daman, darah, wala, dan tidak boleh, ya zida, mencabut, biha, di dalamnya, kembali ke Mekah, syajarotan, pepohonan, fa'in, jika, ahadun, seseorang, taroh khoso,
meminta keringanan, likitali karena peperangan, Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha di dalamnya, fakulu maka katakanlah, innallaha bahwa Allah qad telah azina mengizinkan li rasulihi kepada rasulnya, walam ya'zan dan tidak mengizinkan lakum kepada kalian, wa innama dan sesungguhnya Allah azinali telah mengizinkan aku fiha pada saatan suatu saat, min naharin di siang hari, thumma kemudian adat dikembalikan hurmatuha kesuciannya, al yauma di hari ini, kahurmatiha sebagaimana kesuciannya, bil amsi sebelumnya, wal yuballigh syahidu maka hendaknya menyampaikan siapa syahidu orang yang hadir, al-ghaibu kepada yang tidak hadir, fakila maka dikatakan li abi Syuraihin kepada Abu Syuraih, maqala apa yang dikatakan, amrun amru
dia berkata, aku a'lamu lebih mengetahui minka daripada kamu, ya Aba Syuraikhin, wahai Abu Syuraih, la yu'idu, la beliau tidak yu'idu akan melindungi asian, orang yang bermaksiat, wala faron, dan tidak melindungi faron, orang yang menumpahkan bidamin, darah, wala, dan tidak melindungi faron, orang yang suka bi khorbatin, mencuri, saya jelaskan dulu di hadis ini. Jadi wahwa yab'asul bu'usa ini adalah mengirim pasukan ke Mekah untuk memerangi Abdullah bin Ziyad. Jadi wahwa, dan dia ya ba'asu, mengirim, ya, al-bu'usu, ini adalah pasukan perang, ya, dia mengirim pasukan perang ke Mekah untuk memerangi Abdullah bin Ziyad ini, ya, yang menolak untuk membaiat kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Ini hadisnya ini. Nah, di sini Abdullah bin Zubair, ya, ini mengirim pasukan. Jadi waktu itu terjadi pergantian kepemimpinan dari para sahabat. Nah, kepada anaknya, sahabat generasi anaknya. Ya. Nah, secara singkat kalau di hadis ini kisahnya adalah bahwa Muawiyah menyerahkan kekhalifahan kepada Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah itu menyerahkan kepemimpinannya tidak melalui proses pemilihan umum, tapi langsung menunjuk anaknya namanya Yazid, ya, Yazid bin Muawiyah. Makanya Abdullah bin Zubair ini pergi ke Mekah dari Madinah untuk memerangi, karena dianggap tidak demokratis. Nah, orang-orang ini mengakui kepemimpinannya Yazid kecuali Husain bin Ali, ya, ini, ya.
Nah, anaknya Abu Bakar telah meninggal lebih dulu. Ya, anaknya Sayyidina Umar juga mengakui kepemimpinannya. Nah, sehingga ini terjadi satu hal yang menimbulkan konflik politik antara para sahabat dan anak-anaknya dan antara ahlul baitnya Nabi. Ya. Kemudian Sayyidina Husain tidak mau, Sayyidina Husain pergi, ya. Pergi ke Kufah, terus dikejar dengan pasukannya Yazid, jumlahnya 10.000 orang. Pasukannya Sayyidina Husain cuma 72 orang. Nah, sebenarnya pasukan ini memang tidak menyukai ahlul baitnya Nabi, dan tahu itu cucunya Nabi. Nah, sehingga akhirnya di bulan Muharram itu terjadi pembunuhan cucu Nabi yang namanya Sayyidina Husain di tanah Karbala. Nah, di situ karena bulan Muharram, ulama-ulama dulu sepakat di bulan Muharram itu melarang umat Islam untuk mengadakan pesta apapun yang sifatnya hingar-bingar, karena menghormati Kanjeng Nabi itu sedang duka karena cucunya dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Ya, walaupun yang membunuh pasukannya, tapi kan yang tanggung jawab tetap Yazid. Ya. Pada waktu Sayyidina Husain ini masih kecil, ya, digendong-gendong sama Kanjeng Nabi di rumahnya Ummu Salamah, tiba-tiba Jibril datang memberitahu pada Nabi bahwa cucumu nanti akan terbunuh di tahun 61 Hijriah di tanah Karbala. Nah, sehingga tanah itu berlumuran darahnya cucu Nabi yang namanya Husain. Nah, sehingga tanah itu dicium-cium oleh Nabi. Jadi cucunya masih kecil, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa cucunya akan terbunuh. Sehingga sejak itu orang yang pro dengan ahlul bait, keluarga dalamnya Kanjeng Nabi, menamakan dirinya Syiah. Orang yang pro sahabat menamakan dirinya Ahlus Sunnah. Siapa yang membunuh cucunya Nabi? Kan Yazid bin Muawiyah. Yazid putranya sahabat Muawiyah. Tiba-tiba orang itu merasa ahlu sunnah. Sejak kapan sampean ahlu sunnah? Dan merasa ahlu sunnah yang paling benar. Terus ketika itu orang merasa membela ahlul bait, sehingga mereka minggir mengikuti jejaknya ahlul baitnya Nabi, berada di Irak sama di Iran. Makanya orang-orang Syiah yang paling besar ada di Iran, dulu di Kufah, ya. Nah, kalau lihat hadis ini kira-kira bagaimana? Ya, orang membunuh ahlul bait tapi mengatakan saya ahlu sunnah. Orang 72 temannya Sayyidina Husain itu cuma 72 orang, dikeroyok dengan 10.000 orang, ya nggak imbang. Kepalanya dipenggal, ya, kemudian ditusuk pakai pedang. Itu kepala Sayyidina Husain sudah lepas dari lehernya, masih bisa ngomong selama seminggu, ya. Sehingga kepala itu dipakai main bola oleh pasukannya Yazid.
Di situ dari kisah inilah ulama terdahulu itu mengharamkan main bola karena menisbatkan permainan bola pasukannya Yazid bin Muawiyah. Tapi kalau anak sekarang nggak ngerti kisah itu, apa hubungannya main bola sama kepalanya Sayyidina Husain? Nah, jadi ketika di tanah Jawa, kalau suro nggak boleh mantu, nggak boleh sunatan, nggak boleh pesta-pesta yang lain. Kening nopo Gus? Iya, karena dulu Raja Jawa itu punya janji dengan Nyi Roro Kidul. Di Laut Selatan ada pesta. Mbah Nyai ada pesta, Mbah Nyi Roro Kidul. Jadi Raja Jawa dan orang Jawa nggak boleh ada acara-acara. Itu menyesatkan. Yang betul karena Nabi sedang dalam keadaan duka, maka di bulan Muharram tidak boleh ada acara-acara yang sifatnya hingar-bingar. Itu terus di Jawa dipelintir sama Londo Belanda, katanya Raja Jawa itu bersekutu dengan Nyi Roro Kidul. Setiap suro Nyi Roro Kidul ada ulang tahun, makanya Raja Jawa dan rakyatnya nggak boleh nyaingi ulang tahun. Yang betul itu karena di bulan Muharram waktunya suro 10 Muharram itu kepala Sayyidina Husain dipenggal pasukannya Yazid bin Muawiyah. Karena Nabi mencium tanah Karbala, maka pendukungnya Ahlul Bait orang Syiah kalau sholat itu pakai tatakan namanya turbah, ya tanah Karbala yang bekasnya darahnya Sayyidina Husain itu bulat-bulat itu dipakai lemeknya ketika sujud sholat. Yang nggak tahu kenapa sih orang Syiah kok kalau sujud itu mesti pakai tanah bulat itu, ya itu namanya turbah. Karena mereka melihat Nabi mencium tanah Karbala sambil menangis, makanya dia menghormati tanah Karbala sebagai penghormatan kepada cucunya Nabi yang dipenggal kepalanya. Kira-kira salah nggak? Apa bedanya kalau orang Syiah itu sujudnya dengan tanah turbah, kalau jenengan di makom mbah, tolong mbah putune mbah, punggung jelas lek mbah ya, mbah tolong mbah. Ini jelas cucunya Nabi. Karena pendapatnya orang Syiah, karena Nabi mencium-cium tanah Karbala, maka kami juga mengikuti. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi sekali, ya sunnah selamanya untuk umatnya. Itu pemahamannya orang Syiah. Terus orang Syiah mengatakan, wahai ahlus sunnah, hadis yang kau pelajari hari ini Sahih Bukhari dan Muslim yang diklaim oleh ahlus sunnah adalah asahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ketahuilah bahwa perawi yang ada di kitab hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim banyak sekali perawinya adalah orang Syiah. Yang kita ngaji ini loh, perawi yang Syiah banyak sekali. Nah, terus dengan ngelok-ngelok anak wong Syiah terus piye? Sing gak ngerti apa-apa. Orang Syiah itu begini, kita nggak tahu. Hadis Bukhari Muslim itu perawi-perawi di dalam hadisnya itu banyak yang Syiah. Terus apakah kalau ahlu sunnah bisa dipercaya? Jadi standarnya Imam Bukhari Muslim tidak seperti itu. Ya, standarnya adalah madhab yang diikuti oleh kaum pada waktu itu, tapi orangnya sangat bisa dipercaya. Walaupun ahlu sunnah, tapi kalau orangnya nggak bisa dipercaya, nggak dimasukkan sebagai perawi hadis. Tapi permasalahannya hari ini ahlu sunnah bertengkar sama Syiah membalasnya, ahlu sunnah, hadismu itu loh, perawinya itu banyak sekali, bahkan sampai 70% itu orang Syiah. Orang Syiah membalas pernyataan-pernyataan ahlu sunnah seperti itu.
Oh, nyatanya yang ahlu sunnah aja doanya Syiah yang dibaca, li khamsatun udwi biha kharral wabail khatimah. Doanya siapa? Doanya orang Syiah. Tapi karena yang mengijazahkan tokoh ngetop tidak dikomentari. Coba yang ijazahkan Kiai Deso, ini Abah Zaini, Abah Jalil, wah itu amalannya orang Syiah. Bagaimana? Memang banyak sekali. Saya membaca kitab tentang periwayat yang ada di dalam hadis Bukhari. Berapa jumlahnya perawi Syiah itu? Contohnya di sini ada Ibrahim ibnu Yazid ibnu Qais. Ini perawi Syiah. Bukhari ada 79, Muslim ada 49. Nah itu, makanya kadang-kadang saya itu kalau ada orang medendeng ya kudu guyu. Kamu ndak tahu kalau di Sahih Bukhari Muslim itu perawinya Syiah itu banyak. Karena Karbala itu di mana sekarang? Di Iran. Jadi ini kisahnya ya, sampai cucunya Rasulullah terpenggal kepalanya. Gara-gara apa sih? Gara-gara pilihan lurah. Orang Arab itu pilihan lurah tok loh. Perang kalah pilihan lurah. Karena disuruh berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah nggak mau. Nah, akhirnya apa sih perbedaannya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah? Ya Qurannya sama, sahabatnya sama saja. Suka ziarah ke kuburan sama, suka membaca manakib tokoh-tokohnya ya sama. Makanya Gus Dur dulu semasa hidupnya kan mengatakan kita itu kulturnya sama dengan Syiah. Apa yang membedakan? Yang membedakan prinsipnya cuma satu saja. Kalau Syiah itu kepemimpinannya namanya imamah, wis jelas dari anak cucunya Nabi ini ya, sampai 12 yang dianggap maksum. Kalau Ahlu Sunnah kepemimpinannya namanya khilafah, pakai istilah khalifah, pilihan, demokrasi. Nah, cuman itu aja bedanya. Tapi perang saling memfitnah antara Sunni Syiah itu sepanjang tahun, sepanjang abad sampai detik ini. Padahal kalau melihat sejarah dulunya itu hanya konflik keluarga. Oh, itu konflik keluarga. Tapi yang lain-lain ikut-ikutan. Ya wislah keluarganya Ahlul Bait dengan sahabat saling mendukung. Yang mendukung Ahlul Bait menamakan dirinya Syiah, yang mendukung para sahabat mengatakan dirinya Ahlus Sunnah. Ya prinsipnya cuma beda, satu imamah, satu khilafah. Makanya ketika menyebut pemimpin-pemimpinnya khalifah, al-khalifatul ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Itu cirinya ahlu sunnah. Jadi itu aja perbedaannya. Nah, terus dengan perkembangan zaman, Syiah Sunni selalu diprovokasi oleh orang-orang tertentu. Orang Syiah dibisiki, kamu itu lo dirasani Sunni. Sebaliknya orang Sunni dibisiki, kamu diejek-ejek sama orang Syiah begini-begini. Akhirnya perang. Ya kayak sekarang ini di Timur Tengah itu perang itu ya Sunni Syiah. Ya. Gara-gara medsos itu jadi perang. Nah, kita apa sih perbedaannya?
Wong nyatanya di hadis yang menurut kita ini asohul kutub ba'dal Quran, yang paling sahih setelah Quran, periwayat Syiah banyak. Berarti dulu itu nggak ada masalah antara Sunni dan Syiah. Orang Syiah itu sangat memuji-muji ulamanya. Nah kita apa ya nggak memuji-muji ulama sampai manakibe diwoco ben Senin. Ya. Manakib itu apa sampai diwoco ben Senin? Kita mengkritisi orang Syiah. Katanya kalau memuji-muji ulamanya itu melebihi memuji Nabi. Loh, kita itu memuji ulama, contohnya Syekh Abdul Qadir. Di sini tuh setiap minggu malam Senin, Ahad malam Senin tuh manakipan luar biasa. Sampai urunan gimana kipan saya ketahui, tak kira saya ketahui. Loh, kita itu sangat memuji-muji ulama, membaca manakibnya. Mereka juga sama membaca manakibnya, ulamanya. Tapi kita ya jangan kebablasan kalau mengkritisi orang lain. Mereka itu sangat memuji-muji Ahlul Bait. Sampai tawasulnya kepada Ahlul Bait itu panjang sekali. Kepada Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain, sampai anak cucunya Nabi. Nah kita kan ya sama. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai di dalam manakibnya itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Ya enggak? Orang Syiah itu asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ali waliullah. Loh, dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ali waliullah. Nah kalau kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah, apa bedanya? Bedanya kalau yang dikeramatkan ini Sayyidina Ali, kalau di sini Syekh Abdul Qadir, derajatnya tinggi mana? Syekh Abdul Qadir itu anak cucunya Sayyidina Ali. Lha sing siji ngramatno bae, sing siji ngramatno buyute, ya, canggahe, terus tukaran. Jadi mereka bersahadat itu ditambahi wa ali waliullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ali waliullah. Terus kalau sholat adanya apa? Ya sama dengan kita, ketika kita hayyalas sholah, mereka hayyala khairil amal. Nah nanti kalau ada orang adzan lafadznya hayyalas sholah diganti hayyala khairil amal, itulah Syiah. Dan banyak doa-doa yang kita amalkan itu juga diamalkan oleh mereka, orang Syiah. Kalau kita disuruh pilih mana Ahlul Bait sama sahabat. Ini keluarga dalamnya Kanjeng Nabi. Ya sampai ada orang yang bukan Ahlul Bait, yang ngakunya Ahlul Bait. Makanya kita kalau membaca sejarah itu di Qisasul Anbiya, sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah banyak orang yang mengatakan di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi Ibrahim. Nah ketika Nabi Ishak, ya Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ishak, di dalam tubuh kami mengalir darah Ishak. Ketika Nabi Yakub, ya di dalam tubuh kami mengalir darah Yakub. Maka kalian harus hormat dengan Ahlul Baitnya Nabi Ibrahim. Kalau kalian tidak hormat, nanti di akhirat Nabi Ibrahim tidak mau melirik kalian. Kalimat itu terulang nggak di zaman modern? Nah ternyata di zaman itu
yang sering mengatakan bahwa di dalam tubuh kami mengalir darah Ibrahim, justru itu anak cucu Ibrahim yang palsu. Makanya ketika terjadi pengulangan kata, itu Allah sudah menunjukkan sejarah masa lalu. Kenapa kita nggak tahu? Karena nggak membaca di kisah para nabi terdahulu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Melalui mengatur tentang hadis yang membedakan antara an-abi dari dan hadasana. Abi itu pengertiannya adalah orang yang masih bertemu Nabi. Lajeng hadasana ini orang yang hanya bertemu dengan para sahabat. Tapi hadis ini menjadi sama-sama sahabat. Mana hadis ini? Berarti hadasana ini mengacu kepada cerita yang terakhir. Hadis tiga epoke dari Sayyidah Khadijah. Berarti Sayyidah Aisyah. Berarti kesohihan hadis hadasana ini dari orang yang cerita dari yang pertama, yang bertanggung jawab atas kebenaran hadis. Kesimpulannya ini. Terus bikin aja lu. Mungkin kami kalau bunga, biar kita mau menyenangkan. Jadi di dalam ilmu hadis itu ada macam-macam tingkatan. Ya. Hadis ada yang mutawatir, jadi sambung menyambung. Ya. Ada hadis yang maudhu, ada hadis yang tertolak sampai dhaif. Maka ketika orangnya bertemu langsung sama si pembicara, contohnya orang ini kan ketemu Abu Hurairah langsung. Nah, sedangkan Abu Hurairah itu berjumpa dengan Nabi dan seumur hidupnya menjadi pelayannya Nabi. Maka orang itu mengatakan an Abi Hurairah. Jadi terjemah bahasa Indonesia dari Abu Hurairah. Berarti dia langsung bertemu narasumbernya namanya Abu Hurairah. Nah, ketika ini tidak bertemu Abu Hurairah tapi ketemu orang yang pernah bertemu Abu Hurairah, maka kalimatnya haddasana si fulan an Abi Hurairah, Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau an ya, kemudian ada ketemu lagi tapi nggak bertemu dengan narasumbernya, tapi sudah agak panjang. Akhbarona, telah mengkhabarkan kepada kami. Jadi itu di dalam hadis. Mengkhabarkan dan menceritakan ini beda. Nah, di dalam bahasa Arab berbeda, tapi bahasa Indonesia hampir tidak ada masalah antara khabar dan menceritakan. Tapi struktur bahasa Arab ternyata berbeda. Kalau menghaddasana, ucapannya itu didengar langsung. Kalau akhbarona, ucapannya disampaikan oleh orang lain, karena itu namanya khabar. Jadi ini nanti ya, kalau mau lebih detail ya nanti kita ngaji mustalah hadis, ilmu yang mempelajari tingkatan-tingkatan dan derajatnya hadis, hadisnya bagaimana kalau dhaif. Yang kedua ini kula Nggih. Sajane antarane ahli sunnah terus. Ya tahu banget. Tapi wau menerangkan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah ini tanpa pemimpin. Nggih. Dan yang tidak bisa menerima seperti itu, karena kekhalifahan yang seharusnya dipilih dengan pemimpinan. Jadi sampai terjadi pembunuhan. Yosef dibunuh tiba-tiba kok putune kan Nabi. Lalu Yazid bin Muawiyah atau pengikutnya ini kami menjauh dari ini mau. Kami sama-sama mengakui bahwa itu Islam, ahli sunnah, atau yang
dinamakan apa pada waktu itu. Tapi sini masih berbeda Sunnah dan Syiah. Juga ya tego materi putune Kanjeng Nabi. Pilihan dari nopo. Nggih. Padahal iki putune Kanjeng Nabi kan. Nggih. Sehingga tiang-tiang sing nopo ikut berduka cita niku sampai nggih Di seluruh dunia. Pembunuhan seperti ini kok gak manusiawi. Padahal ini atas nama juga ahli sunnah. Pada saat niku kalau maksud Yazid bin Muawiyah ini apakah sudah ketinggalan atau sudah boleh dicampuri dengan ulama-ulama yang lain sehingga kok sampai buta kok. Oke, jadi kenapa seperti itu? Kisahnya itu berawal dari zaman Nabi. Zaman Nabi itu agama ini namanya Islam. Oke. Dasarnya adalah Quran dan Sunnah. Sunnah yang dijalankan adalah sunnahnya Nabi. Begitu Nabi wafat, agama masih disebut Islam. Nah, dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya sudah bukan sunnahnya Nabi lagi, sudah sunnahnya para sahabat. Kemudian di masa sahabat habis, agama ini juga masih disebut Islam. Dan berdasarkan sunnah, sunnahnya siapa? Sunnahnya tabi'in. Bukan sunnah sahabat, juga bukan sunnah Nabi. Nah, khalifah itu sejak Nabi wafat, pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah Sayyidina Ali wafat, umat Islam sudah berdiri sendiri-sendiri dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kepemimpinan, konsep kepemimpinan pun sudah sendiri-sendiri. Contohnya Yazid bin Muawiyah tidak mau mengakui Ahlul Bait sebagai pemimpin umat. Padahal permintaannya Sayyidina Husain pada waktu itu, kamu jadi pemimpin negara, tetapi pemimpin agama tetap Ahlul Bait. Tetapi Muawiyah tidak mau, aku juga pemimpin negara, juga pemimpin agama. Nah, ini yang menjadi masalah. Orang-orang condong kepada Sayyidina Husain karena dzurriyyahnya Nabi sebagai pemimpin spiritual. Pemimpin negaranya Yazid tidak apa-apa. Lah Yazid mintanya semua orang berbaiat kepada Yazid, mengakui Yazid sebagai pemimpin negara juga pemimpin agama. Terus orang-orang yang tidak mau dengan Yazid maka pergilah ke Kufah, sampai pergi ke Iran yang menolak kepemimpinannya Yazid. Yazid marah. Kemudian karena Sayyidina Husain punya istri yang cantik, Yazid itu mengutus utusan untuk memberi harta yang luar biasa, dan dijanjikan oleh Yazid nanti akan dinikahi Yazid. Masalah pertama adalah kepemimpinan, masalah kedua adalah perempuan. Dari dulu itu ya begitu, pemimpin itu gak korupsi ya wedoan. Ya ketua KPU Indonesia aja loh wis bisa mimpin pemilihan presiden, wis berhasil, jatuh karena perempuan. Ya saya nggak memfitnah, itu di medsos sudah banyak orang baca. Loh, Yazid itu kenapa membunuh Sayyidina Husain? Karena istri Yazid kalah cantik dengan istri Sayyidina Husain. Maka istrinya disuruh meracuni suaminya. Pertama itu diracun tidak mati, diracun tidak mati. Ya tidak tahu. Karena apa? Ini cucunya Nabi diracun nggak mati, akhirnya dipenggal kepalanya. Nah, permasalahannya kan pelik. Istrinya itu juga
tertarik dengan iming-iming harta, jabatan, ya, dan kedua dinikahi, janjinya Yazid. Tapi setelah suaminya meninggal, nah istrinya menagih janji pada Yazid, tidak dinikahi malah juga dibunuh. Apa bedanya dengan Pangeran Diponegoro dan sepupunya yang membocorkan kesaktian Diponegoro? Siapa yang bisa menginformasikan kesaktian Diponegoro kepada company? Dikasih emas picis donya bondo 10 kg. Akhirnya sepupu Diponegoro kepencut dengan iming-iming Belanda, disampaikanlah begini-begini. Akhirnya ketangkap. Tahun 1830 ketangkap. Setelah ketangkap, nah, saudaranya minta ke Belanda janjinya. Kamu aja sama saudaramu berkhianat, apalagi sama aku yang bukan bangsa Jawa. Tembak sampai London, gitu loh. Kita kan harus cerdas, mengkhianati bangsa sendiri, nagih janji ke bangsa lain nggak mungkin dikasih, pasti ditembak. Amben bongsone mengkhianati, apalagi dengan kami, company. Nah, terjadi sampai membunuh. Jadi karena Ahlul Bait juga masuk dalam pusaran politik, sehingga terjadilah seperti itu. Asal muasalnya ya persaingan kepemimpinan. Kedua persaingan kalah cantik istrinya. Yang mengenaskan kan karena kalah cantik istri Yazid. Ini bojone kalah ayu, bojone presiden kalah ayu karo bojone kiai. Dijaluk bojone gak dikekno dipateni kiai ini. Maunya Ahlul Bait itu nggak apa-apa, kalian yang jadi presiden, kami tetap pemimpin spiritual. Makanya yang dijalankan di Iran itu kan presiden ada sendiri, pemimpin spiritualnya kan ada sendiri. Nah kalau sahabat enggak, presiden pemimpin spiritual kumpul. Ya kalau di kita kan ada MUI itu kan, kumpulnya orang-orang ahli agama. Tadi kita lihat dari kebenaran dia foto sendiri. cara ibadahnya. Nah letak kesalahannya di mana? Ya ahli sejarah tidak ada yang membenarkan, menyalahkan semua. Karena setelah Nabi wafat itu sudah tidak terkendali, Islamnya dewe-dewe. Makanya ketika buyutnya Nabi, ya cicitnya Nabi namanya Imam Ja'far Shadiq mengatakan, agama yang kamu anut bukan agama Muhammad, ini loh dinu Muhammad. Jadi istilahnya oleh Imam Ja'far Shadiq diganti dinu Muhammad. Kalau untuk menegakkan agama Muhammad, saya rela nyawa saya, harga diri saya, harta saya korbankan. Kalimatnya sudah dinu Muhammad, mengenal agama Nabi Muhammad. Islam belum tentu agama Muhammad. Contoh kalau kita bicara hari ini, andai kata Allah mengizinkan Nabi berada di tengah-tengah kita hari ini, mungkin amalan ibadah kita sudah nggak ada yang dikenal Nabi. Coba kita bayangkan, amalan selain sholat, adakah yang itu dicontohkan Nabi? Akhirnya karena apa? Pada waktu itu sunnahnya juga bukan sunnah Nabi, sunnahnya menurut ulama yang pro Yazid. Terus yang pro Ahlul Bait, ya mending saya, sunnahnya ngikuti Ahlul Bait, keluarga dalam. Lebih diterima mana? Ini anak cucu Nabi, ini temannya Nabi. Nah, orang Syiah juga menuduh begini. Makanya yang jadi pro kontra. Walaupun Abu Hurairah itu setiap hari bersama Nabi, tapi tidak semua informasi dari Nabi diterima oleh Abu Hurairah. Contohnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah dan sebagainya. Sampai terbunuhlah anaknya Nabi, Sayyidina Fatimah. Loh, yang membunuh siapa? Bagi mereka orang Syiah mengatakan yang membunuh semua adalah sahabat Nabi.
Setelah Nabi wafat ternyata tidak segan sama Nabi, ahlul baitnya Nabi, anak cucunya Nabi juga dibunuh. Ya, wallah. Kondisinya menjadi pengikut banyak, justru ahli sunnah. Sebenarnya antara Syiah dan Ahlus Sunnah itu imbang. Hanya kebetulan kita di Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah. Kalau kita di luar negeri imbang. Bahkan madhab fikih yang terbesar itu Ja'fari, bukan Syafi'i. Yang di sini Syafi'i. Ja'fari itu kan Imam Ja'far Shadiq. Lah Imam Ja'far Shadiq punya murid-murid ya sampailah imam madhab. Kita mau apa? Wudhu yang dicontohkan juga nggak jauh beda dengan wudhunya orang Syiah. Orang Syiah kalau wudhu nggak boros-boros airnya, kayak kita kerocok wudhu. Orang dulu di zaman Nabi wudhu satu botol air kecil itu sudah cukup untuk wudhu. Zaman Nabi berkumur sedikit, ini satu genggaman langsung ke wajah gini. Nggak pior seperti orang Jawa, karena di sini murah air, di sana 1400 tahun yang lalu. Maka saya keliling di Timur Tengah melihat orang gini loh, orang itu kalau wudhu kayak begitu, cuman diambil gini terus diusap-usapnya aja, nggak keren enggak, jadi ini diusap-usapkan. Terus teman sebelah saya tanya, Gus, itu sah nggak? Ya sah, memang zaman Kanjeng Nabi ya seperti itu. Karena kita orang Jawa gemari pahloh jinawe, opo-opo sampai latar-latar halaman rumah goyang air. Orang Jawa, semiskin-miskinnya orang Jawa airnya masih banyak. Oke, jadi kalau di Timur Tengah ini ada perkampungan, barulah ada air. Antara perkampungan dengan kampung yang lain belum tentu ada air. Makanya kalau istinja ceweknya pakai apa? Batu. Nggak seperti kita pakai air. Ya untung Nabi itu dilahirkan di Mekah. Coba lahirnya di Jawa, standar wudhunya nggak akan ada yang mampu, toharohnya nggak ada yang mampu. Oke, jadi itu akar masalahnya, saling membunuh. Karena setelah khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib wafat, orang sudah tidak ada yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Semua sudah sunnahnya sendiri. Hari ini kita sunnah kita sendiri atau sunnahnya Nabi? Ya jujur saja dong, apa yang kita amalkan hari ini loh. Kalau kita tanyakan Nabi, ini amalan apa ya Rasul? Ya nggak ngerti. Jadi ini hadis mengkisahkan seperti itu. Ya, makanya jo gampang ngelokno. Syiah, kowe roh periwayatmu kuwi Syiah tok. Saya tuh ada orang yang kritiki saya, kowe aja ngono. Yang kita sebut ashahul kutub ba'dal Quran ini loh sudah dicatat di kitab berapa ini ya. Ini saja Muhammad bin Fudail ibnu Ghazwan ya. Ini aja 300 di Muslim. Saya kadang-kadang kalau ini saya catatkan, saya ringkes di kitab-kitab yang menjelaskan periwayat Syiah berada di kitab-kitab Sunni. Yeah. Nah, dengan adanya ngaji kita harus cerdas. Ojo gampang katut ujug-ujug ngritiki golongan A, B, C. Nanti kecelek itu malu. Ya kalau orang Jawa kecelek itu malu. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatta akhirah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid dharain warhamna rahmatan nas'adu biha fid dharain wa tub alaina taubatan nas'alna la angkusuha abadan wa alzimna al-istiqamata la azighu anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.